Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami beranggotakan Rahmat Ramadan Zulkifli Siswanto akan mempresentasikan hasil diskusi melalui media tutorial ini dengan tema pembahasan spyware dan malware. Demi memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah kriptografi yang dibimbing oleh Ibu Rizka Amelia. Baiklah, saya Zulkifli akan membahas tentang spyware. Spyware adalah software atau perangkat lunak yang dapat menginstal sendiri dalam sistem komputer untuk tersebut. Sebenarnya spyware dibuat oleh perusahaan yang iseng memanfaatkan kelemahan dari browser internet untuk membuat jahil. Oleh karena itu, sekarang banyak yang menganggap spyware adalah program jahat. Untuk mengatasi spyware dapat dilakukan hal berikut. Yang pertama, menginstal antivirus dan selalu mengupdate-nya. 2. Memasang atau install anti-spyware. 3. Hindari situs-situs porno atau crack. 3. Jika ada yang mau menambahkan, silahkan di komentar. Karena banyaknya adblocker, maka ia berkembang menjadi RAC antivirus yang jika berhasil aktif di komputer korbannya, ia akan mengakui korbannya dengan menampilkan pesan palsu seakan komputer korbannya terinfeksi oleh banyak sekali malware yang berbahaya, dan pesan dirancang sedemikian rupa untuk mengganggu dan hanya bisa dibersihkan jika membeli aplikasi antivirus pada link yang disediakan. Kerugian dari spyware. Pertama, dibahas dalam pencurian data. Kebanyakan informasi yang diambil tanpa seizin adalah kebiasaan pengguna dalam menjelajahi internet. Tapi banyak juga yang muncul data-data pribadi, seperti halnya alamat surat elektronik. Itu untuk dikirim banyak surat elektronik sampah atau dapat dikenal dengan spam. Yang kedua, tambahan biaya pemakaian internet. Yang merugikan dari keberadaan spyware selain banyaknya iklan yang mengganggu adalah pemborosan bandwidth dan privasi yang telah terabas. Pada dasarnya spyware tersebut diiringi dengan pop-up Windows yang tentunya selain memakai lebar pita lebih banyak, juga membuat loading internet Anda semakin terlambat. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya persilahkan kepada Siswanto. Kepada Siswanto saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang software yang telah dibacakan oleh saudara kita Zulkifli. Baiklah, ini tentang pencegahannya. Yang pertama, kita harus menginstal antivirus. Yang kedua, dengan menginstal antivirus, kita dapat menangkap program-program komputer yang tidak kita hendaki. Yang ketiga itu memutakhirkan antivirus. Yang selanjutnya kita memutakhirkan antivirus sangatlah penting untuk memutakhirkan data antivirus tersebut. Selanjutnya menampilkan berkas tersembunyi di komputer. Dengan menampilkan berkas tersembunyi, kita dapat mengetahui berkas yang mencurigakan. Selanjutnya yaitu program. Program ini sangat perlu kita miliki, itu suatu program pemburu perangkat lunak, beriklan, dan spyware. Setelah hal ini berangus atau kita kenal dengan pembahasannya, itu beredar web antivirus atau antivirus palsu. Sekarang di dunia maya kita banyak mengenal antivirus yang tak bisa kita gunakan sepenuhnya. Karena sebagian antivirus itu bisa menyimpan virus dan mengeluarkan kembali virus tersebut. Itu yang selanjutnya itu Whatbit. Istilah Whatbit ini mungkin asing, tapi memang ada tidak malware tipe ini seperti worm. Whatbit tidak membutuhkan suatu program dan dokumen untuk bersarang. Tetapi berbeda dengan worm. Whatbit tidak membutuhkan suatu program dan dokumen untuk bersarang. Tetapi dengan worm yang menyebarkan diri ke komputer lain menggunakan jaringan. Whatbit mengandalkan diri secara terus-menerus di dalam sebuah komputer lokal dan hasil penggandaan itu akan menggerogoti sistemnya. Jadi Whatbit ini sangat bagus kita gunakan. Yang kedua yaitu keylogger.
hati-hati dengan berinternet, atau kita bisa berkomunikasi atau mencari informasi di warnet. Bisa saja pada komputer di warnet itu disertakan suatu perangkat lunak atau software yang dikenal dengan istilah keylogger yang mencatat semua tekanan tombol keyboard. Yang ketiga yaitu browser hijacker. Browser hijacker mengarahkan browser yang seharusnya menampilkan situs yang sesuai dengan alamat yang dimasukkan ke situs lain. Ini suatu contoh yang paling parah dari gangguan yang disebabkan oleh browser hijacker. Contoh yang bisa dilakukan oleh pembajak ini adalah menambah bookmark, mengganti home page, serta mengubah pengaturan browser. Dan selanjutnya itu backdoor. Ini namanya main belakang atau kepingan cepat dapat surat izin mengemudi. Daripada lewat prosedur standar yang mengharuskan tes ini dan tes itu, mendingan siapkan duit buat nyogok aparat. SIM cepat didapat tanpa antri lama, tanpa tes ini dan itu. Tidak berbeda dengan contoh bikin SIM tadi. Dengan melanggar prosedur, malware berusaha masuk ke dalam sistem untuk mengakses sumber daya serta file. Ini sangat berbahaya. Main belakang namanya backdoor. Selanjutnya itu exploit dan rootkit. Kedua perangkat ini bisa dibilang suatu malware yang bisa pula tidak. Kenapa begitu? Kira-kira begini, exploit adalah perangkat lunak yang menyerang spesifik atau kerupahan keamanan security yang tidak selalu bertujuan untuk melancarkan aksi atau tidak diinginkan. Banyak peneliti keamanan komputer menggunakan exploit memiliki kerapuhan. Memang ada. Peneliti ini bertugas mencari kerapuhan dari sebuah perangkat lunak. Dan kalau mereka menemukannya, mereka melaporkan hasil temuan ke si prosedur atau produsen agar si produsen dapat mengambil tindakan. Yang kedua itu rootkit. Itu adalah kumpulan software yang bertujuan untuk menyembunyikan proses. File dan data sistem data sedang berjalan dari sebuah sistem operasi tempat dia bernaung. Rootkit awalnya berupa aplikasi yang tidak berbahaya, tetapi belakangan ini telah banyak digunakan oleh malware yang ditujukan untuk membantu penyusup menjaga aksi mereka yang dalam sistem agar tidak terdeteksi. Untuk selanjutnya pembahasan tentang malware, kita persilahkan kepada Rahmat Ramadan. Kepada saudara Rahmat Ramadan kita persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang malware. Berdasarkan definisinya, ketika kita membicarakan tentang kode jahat, maka istilah yang digunakan adalah malware. Singkatan dari malicious software, kode jahat, software jahat. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang malware, maka yang termasuk di dalam adalah trojan, worm, spyware, virus, rootkit, adware, bots, backdoor, exploit, dan lain-lain. Banyak yang istilahnya. Pada umumnya, ketika komputer seorang terkena malware, dia akan mengatakan bahwa komputer terjangkit virus. Walaupun sebenarnya komputernya terjangkit worm atau jenis malware yang lain. Nah, berikut ini adalah perbedaan malware virus, trojan, spyware, dan worm yang mungkin ada di dalam komputer kita. Pertama, malware. Malware adalah sebuah software atau kode yang diciptakan oleh seorang yang tujuan jahat. Sebenarnya malware itu adalah sebuah software atau program komputer, namun malware dibuat dengan tujuan untuk merugikan orang lain. Malware dapat mengubah data, menghapus, menyembunyikan, dan mencuri. Menghabiskan bandwidth yang juga sumber daya lain tanpa seizin pemilik komputer yang tentu akan merugikan orang lain. Kedua, virus komputer. Virus komputer adalah malware yang menginfeksi sebuah komputer dengan bantuan pihak ketiga. Untuk mengaktifkan, menjalankan dirinya, biasanya pemilik komputer
itu sendiri. Virus tidak bisa otomatis mengaktifkan dirinya sendiri dan menginfeksi sebuah komputer, tapi harus ada tindakan dari pihak ketiga, yaitu pengguna komputer. Biasanya, virus dibuat seperti program lain yang sering digunakan oleh pemilik komputer sehingga pemilik komputer itu mau mengaktifkan virus tersebut. Beberapa program komputer yang sering ditiru oleh virus adalah program JPG, Docs, atau folder yang bisa diklik akan mengaktifkan virus. Ketiga, worm komputer. Worm komputer adalah malware yang bisa mengaktifkan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga. Yang artinya, jika worm sudah berhasil masuk dalam sebuah komputer atau jaringan komputer, maka worm ini dapat berpindah ke komputer lain di dalam sebuah jaringan secara otomatis, tanpa dapat dicegah oleh pemilik komputer lain yang ada di dalam jaringan tersebut. Trojan. Trojan adalah program yang dibuat seperti program baik dan berguna pada pengguna komputer, yang ketika diinstal ke dalam komputer dapat memata-matai mencuri data dan mengirim ketukan keyboard ke alamat yang telah ditentukan oleh pembuat tanpa diketahui oleh si pengguna komputer tersebut. Baiklah, terima kasih. Sekian dari video tutorial dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.